Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta dan pimpin arahkan berkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan keterbukaan dalam hati kami, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir, dan berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman, dan betul-betul menanggapinya secara positif sesuai kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui semua ini, bukan hanya Tuhan lebih diperkenan dan dipermuliakan, tapi semua nabi-nabi palsu bisa dihambat dalam penyebaran kesesatan, dan kami semua bisa terhindar dari penyesatan yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu. Dan sebaliknya kami bisa diarahkan semua pada ajaran yang benar, Injil maupun firman yang benar, sehingga kami makin lama makin ditumbuhkan dan makin lama makin dikuatkan di dalam pengertian, dalam iman, dan sebagainya. Sekali lagi kami titipkan acara firman ke dalam tangan Tuhan, Engkau pimpin, arahkan, berkati untuk kemuliaan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mulai hari ini kita membahas satu teks yang baru secara eksposisi. Cuma bagian ini saya kira tidak sepanjang seperti biasanya. Matius 7 ayat 15 sampai 23, ini sajian yang pertama. Dan untuk sajian yang pertama saya berikan topik nabi-nabi palsu. Kita akan baca seluruh teks ya, Matius 7, 15 sampai 23. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, eksposisi bagian ini sengaja saya buat karena pada akhir-akhir ini ada banyak nabi-nabi palsu dan ya makin lama makin banyak. Lalu belakangan ada orang yang menyerang kesesatan dari nabi-nabi palsu dan ada gugat-gugatan, lapor polisi dan sebagainya. Jadi saudara, saya akan membahas tentang nabi palsu ini supaya orang bisa tahu ya.
Yang mana yang palsu, yang mana yang asli, dan sebagainya. Saya langsung mulai karena pelajaran hari ini panjang sekali bahannya. Pertama, saudara, peringatan Yesus untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ini ada dalam ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bagian yang saya garis bawahi dan warna biru itu, saudara, dalam terjemahan King James, RSV, NIV, dan NASB, which come to you in sheep's clothing, yang datang kepadamu dalam pakaian domba. Kalau Indonesia mengatakan menyamar ya, menyamar itu kan banyak macamnya. Tapi Alkitab bahasa Inggrisnya lebih jelas. Datang kepadamu dalam pakaian domba. Jadi serigalanya mungkin ambil kulitnya domba, kepalanya domba, ditudungkan begitu, pura-pura jadi domba, dan dia masuk ke tengah-tengah kawanan domba. Itu yang terjadi setidaknya yang dibicarakan oleh ayat ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, saudara ya. Pertama, apa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Yaitu ayat 13 dan 14. Kita baca lebih dulu ayat 13-14 ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi ayat sebelum ayat 15 ini membicarakan ada dua jalan, lebar dan sempit. Ya, kalau pintunya sempit, otomatis jalannya sempit. Kalau pintunya lebar, otomatis jalannya lebar. Nah, yang masuk pintu sesak itu cuma sedikit, tapi mereka mendapatkan kehidupan. Tetapi yang masuk melalui pintu lebar itu banyak, tapi mereka menuju pada kebinasaan. Jadi jelas bahwa sebetulnya orang yang nanti ikut dalam Kristen secara sungguh-sungguh, itu pasti lebih sedikit daripada yang di luar itu. Apakah yang agama lain secara total, atau yang Kristen tetapi termasuk dalam sekte atau sesat, itu jauh lebih banyak. Nah, saudara, apa sekarang hubungan teks ini dengan ayat 15 yang baru kita baca ini? Kita baca sekali lagi. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara, sebetulnya seperti ini ya. Pintu atau jalan yang lebar itu jelas bukan jalan Kristen. Dan memang kalau kita lihat di seluruh dunia, mulai dulu sampai sekarang, yang ikut jalan Kristen itu jauh lebih sedikit. Nah, yang pintu atau jalan lebar itu yang bukan jalan Kristen, jauh lebih banyak yang ikut atau memilih pintu atau jalan itu. Nah, sekarang bagi sisanya, yang sudah cuma sedikit itu, pada waktu mereka memilih pintu atau jalan sempit itu, setan menyediakan nabi-nabi palsu untuk menyesatkan mereka. Nah, ini payah ya. Sudah ada dua jalan. Banyak yang pilih jalan lebar. Ini jalan sempit. Sudah benar itu yang milihnya. Tapi di sini setan sediakan nabi-nabi palsu supaya yang memilih jalan sempit pun akhirnya binasa. Gara-gara nabi palsu itu. Jadi ini hubungan antara dua ayat sebelumnya, ayat 13-14 dengan ayat 15-nya. Sekarang kata-kata William Hendriksen. Apakah masuk melalui pintu yang sempit dan maju pada jalan yang diakui oleh pintu sempit itu berarti bahwa sikap hati-hati selanjutnya bisa dibuang? Saudara masuk sempit, wah, saya tidak usah hati-hati. Tidak bisa. Dia bilang sama sekali tidak. Memang benar. Allah menjaga anak-anaknya. Tetapi ia melakukan hal ini dengan cara dari ketekunan yang Allah berikan kepada mereka sendiri. Musuh-musuh banyak dan licik. Mereka disebut nabi-nabi palsu. Jadi kalau saudara sudah memilih jalan sempit, sudah masuk dalam kekristenan, tetap harus hati-hati terhadap nabi-nabi palsu, karena bisa sekali saudara memilih jalan sempit yang katanya menuju kehidupan itu, ternyata tidak. Gara-gara nabi-nabi palsu, saudara tetap akhirnya binasa. Kan itu jangan merasa heran atau merasa aneh itu ya. Kalau Kristen itu punya ratusan, bahkan kalau nggak salah ribuan aliran. Ada yang mengatakan ribuan, tapi terus terang kalau saya sudah nyebutkan saya nggak tahu. Tapi memang banyak sekali
Tidak ada agama manapun di mana aliran-alirannya sebanyak Kristen, semua punya aliran, tetapi jauh-jauh kalah banyak dibandingkan dengan aliran-aliran yang ada dalam Kristen. Dan sangat banyak aliran-aliran yang termasuk sekte-sekte yang sangat sesat. Bahkan gereja yang alirannya tergolong Injil dan Alkitabiah bisa merupakan sekte. Ingat ya, jangan percaya merek gereja, saudara. Karena ingat bahwa nabi-nabi palsu itu menyamar sebagai domba. Bisakah mereka menyamar sebagai orang reform? Oh, tentu bisa. Jadi jangan percaya merek reform. Tulisan Injili, Alkitabiah. Banyak yang merek-merek seperti itu ada Alkitabiah, Injili, tapi sesat. Jadi tidak ada aliran yang bisa kita percayai termasuk reform. Kita harus memeriksa setiap nabi atau pendeta atau pengkhotbah. Setiap orang harus kita cek. Mari kita baca ayat-ayat ini ya. 1 Tesalonika 5:21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Segala sesuatu ya. Mesti diuji. Dan memegang hanya yang baik. Mari kita lihat ayat selanjutnya. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh. Saudara, kata roh di dalam teks ini mempunyai arti secara khusus. Beda dengan kata roh di tempat-tempat lain. Memang artinya biasanya beraneka ragam, bisa angin, bisa roh manusia, atau roh setan, dan sebagainya, roh jahat. Tetapi di sini kata roh ini punya arti khusus, yaitu pengajar firman. Itu terlihat dari konteksnya kalau kita baca terus ya. Janganlah percaya akan setiap roh atau setiap pengajar firman, tetapi ujilah roh-roh itu, pengajar-pengajar itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, ya pengajar firman yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi saudara, roh-roh ini semua mesti kita uji. Memang pada zaman Rasul Yohanes ini beda dengan kita sekarang. Karena pada saat itu memang ada suatu ya aliran sesat begitu ya. Yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Karena itu dia mengatakan kata-kata itu. Tapi kata-kata itu harus dikontekstualisasikan, disesuaikan dengan zaman. Jadi untuk zaman sekarang ini, ya tetap hal itu berlaku. Yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, itu nabi palsu. Tetapi bukan hanya itu. Yang tidak percaya Tritunggal, yang tidak percaya keilahan Kristus, tidak percaya kemanusiaan Kristus, tidak percaya Kristus menebus dosa, menjadi pengganti kita, tidak percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan, tidak percaya Alkitab sebagai firman Allah, tidak percaya keselamatan hanya oleh iman saja, tidak percaya neraka, dan macam-macam hal bukan main banyaknya yang secara dasar berbeda dengan ajaran yang benar dari Alkitab. Itu semua adalah roh-roh yang bukan berasal dari Allah atau pengajar firman yang bukan berasal dari Allah. Dan ini yang harus diwaspadai. Sekarang saudara kita masuk dalam poin yang kedua. Kata waspadalah dalam bahasa Inggris beware ada dalam bentuk present imperative. Kata perintah bentuk present. Saudara, dalam Yunani ada dua kata perintah atau sebetulnya lebih, tapi yang paling umum itu dua ya. Yang satu adalah aorist imperative, kata perintah bentuk lampau. Itu adalah kata perintah yang digunakan kalau perintahnya dimaksudkan untuk ditaati hanya satu kali. Sembelih ayam itu, ya tentu satu kali sembelih, masa bolak-balik. Maka digunakan kata perintah bentuk aorist. Tapi kalau kata perintah itu dimaksudkan untuk ditaati terus-menerus, maka digunakan bentuk present imperative. Misalnya, belajarlah dengan rajin. Masa hanya kali itu saja belajar yang rajin? Tentu tidak. Terus-menerus disuruh belajar yang rajin. Nah, kata waspadalah ini
dalam bentuk present imperative. Dan ini merupakan suatu perintah untuk dilakukan terus-menerus. Saudara, kalau nabi palsu dan gereja sesat dan ajaran sesat dan sebagainya itu banyak luar biasa. Makin saudara mengerti Alkitab, makin saudara melihat begitu banyaknya mereka. Maka waspada itu memang harus dilakukan terus-menerus. Sedikit saja saudara lengah, saudara bisa termakan oleh ajaran dari nabi-nabi palsu, dan saudara tersesat. J.C. Ryle mengatakan demikian. Ini adalah suatu peringatan yang sangat dibutuhkan. Ada ribuan orang yang kelihatannya siap untuk mempercayai apapun dalam agama, jika mereka mendengarnya dari seorang pendeta yang ditabiskan. Ini bahaya nomor satu, ya. Pokok yang ngomong pendeta diterima sama dia. Nah, padahal orang-orang itu nyamar sebagai nabi kok. Nyamar sebagai nabi tapi palsu. Jadi pendeta palsu. Kalau saudara punya prinsip, pokoknya pendeta tak dengarkan. Pokoknya pendeta mesti benar. Ya saudara pasti disesatkan, tidak bisa tidak. Mereka lupa bahwa para pendeta atau pemimpin rohani bisa salah sama banyaknya seperti orang awam. Mereka bukan orang-orang yang tidak bisa salah. Ajaran mereka, pendeta manapun, termasuk saya, harus dipertimbangkan dengan kitab suci kudus. Mereka harus diikuti dan dipercayai selama doktrin atau ajaran mereka sesuai dengan Alkitab. Tetapi tidak 1 menit atau sedikit pun lebih lama. Bahkan ajaran saya atau ajaran siapapun, saudara, begitu tidak sesuai, buang. Kalau saudara sudah sering mendengar khotbah saya atau membaca tulisan saya, saudara mestinya tahu. Saya sangat mengagumi Calvin. Dan saya senang ajaran dia bagus sekali. Tapi kadang-kadang saya melihat, menurut saya Calvin salah. Dan saya katakan saya tidak setuju dengan dia. Jadi apakah dia adalah orang yang saya kagumi atau tidak? Tidak jadi soal. Saya tetap mengecek dia menyesuaikan dengan Alkitab. Apakah yang dia katakan sesuai atau tidak? Tidak sesuai, tidak digubris. Tidak peduli itu Calvin. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat di bawah ini ya. Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu kota Berea ya. Lebih baik hatinya, sebetulnya terjemahan yang lebih tepat, lebih mulia daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi ini alasannya ya, mengapa kok mereka disebut lebih mulia ya. Pertama, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan yang penting yang saya tekankan, bagian yang saya garis bawain. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Padahal saudara, yang ngajar pada saat ini adalah Paulus. Mereka tidak peduli. Paulus atau tidak Paulus, Petrus atau Yohanes atau siapapun, mereka cek dengan kitab suci. Memang pada zaman ini cuma ada perjanjian lama. Itu kitab suci mereka. Tapi tetap itu dasar mereka. Jadi mereka cek, Paulus ini rasul. Tapi tetap dicek dengan Alkitab, cocok atau tidak. Tidak cocok, tidak akan diikuti. Cocok, diterima. Itu yang dianggap sebagai orang yang lebih mulia. Jadi saudara, kalau saudara mau lihat tingkat kesalehan orang, sebetulnya jangan terlalu perhatikan apakah dia itu kasih, sabar, atau ngamuan, rendah hati, atau sombong, rajin, atau malas, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana sikap dia dalam urusan Alkitab. Kalau dia memang meninggikan otoritas Alkitab, dan segala sesuatu betul-betul dia cek dengan Alkitab, maka dia adalah orang yang lebih mulia. Yang nggak terlalu percaya Alkitab, yang otoritasnya disingkirkan, terima tidak terima tergantung logikanya dia, tergantung masuk akal atau tidak, itu sudah pasti rohaninya kacau balau, tidak karu-karuan, dan saya tidak peduli orangnya penuh kasih, rendah hati, rajin, atau suka membantu orang atau apapun. Lalu ayat yang kedua yang saya akan berikan, 1 Korintus 11 ayat 1, ini kata-kata Paulus ya. Jadilah pengikutku. Saudara, kalau kata-kata ini berhenti sampai di situ, Paulus ini kurang ajar.
Semua orang ini, semua hamba Tuhan melayani supaya orang jadi pengikut Kristus. Jadi tidak boleh mengatakan follow me. Ini Budi Asali, wah saya nabi palsu kalau begitu. Kalau Paulus berhenti sampai di situ, dia nabi palsu. Tapi dia tidak berhenti situ. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi intinya selama Paulus ini sesuai dengan Kristus, dia ngikut dengan benar, ikutlah dia. Karena itu berarti ngikut dia sama dengan ngikut Kristus. Tapi kalau Kristusnya ke sana dan Paulusnya ke sana, tetap ikut Paulus. Loh, ini jadi tidak ikut Kristus, saudara. Selama ini Kristus, Paulusnya ikut. Mengikut Paulus sama dengan mengikut Kristus. Tapi begitu melenceng, jangan ikuti Paulus. Dan ini berlaku untuk setiap hamba Tuhan. Selalu cek hamba Tuhan siapapun. Dia sesuai dengan Kristus, sejalan atau tidak. Dan standarnya selalu adalah Alkitab. Sekarang poin yang ketiga. Nabi-nabi palsu itu sudah ada pada zaman Yesus. Ini terlihat dari ayat 15 di mana Yesus menggunakan kata datang atau come. Bukan bentuk future ya. Akan datang atau will come. Jadi zaman Yesus sudah ada, tetapi saudara menjelang akhir zaman, sekarang ini dan seterusnya sampai Yesus datang kedua kali, maka nabi-nabi palsu akan menjadi semakin banyak. Itu dinubuatkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24 ayat 11 sampai 14 dan Matius 24 ayat 24. Nggak usah kita baca sekarang, nanti mungkin kita akan baca. Jadi kita harus makin waspada karena nabi palsunya makin banyak. Firman Tuhan memang menubuatkan makin dekat akhir zaman makin banyak nabi palsu, dan sekarang ini saya mengerti banyak Alkitab lumayan lah ya. Dan karena itu saya bisa melihat dan bisa kadang-kadang geleng-geleng kepala. Gila. Yang sesat ini luar biasa banyaknya. Bahkan di dalam kalangan-kalangan reform, kalangan-kalangan yang mengaku Injili atau dianggap berinjili, banyak sekali nabi-nabi palsu. Dan saya katakan ini secara hurufiah. Saya tidak membesar-besarkan exaggeration atau berbicara dengan gaya bahasa hyperbole, tidak. Betul-betul luar biasa banyaknya. Kalau dalam kalangan yang Injil, kalangan yang reform saja sudah ada banyak. Pikirkan dalam kalangan-kalangan yang lain bagaimana. Sekarang poin yang keempat. Dalam Alkitab ada banyak sekali contoh atau peringatan terhadap nabi-nabi palsu. William Harrison ini memberikan luar biasa banyak ayat. Saya tidak akan bacakan semua karena ayat-ayat dia banyak yang juga tidak terlalu cocok gitu ya. Dia mengatakan demikian, Injil-Injil atau kitab-kitab Injil, kitab-kitab Kisah Rasul, surat-surat, maksudnya surat-surat Paulus ya, kitab Wahyu, penuh dengan contoh-contoh dari nabi-nabi palsu. Lalu dia berikan luar biasa banyaknya ayat. Saya tidak akan bacakan, bahkan ayatnya tidak. Saudara bisa lihat sendiri nanti dalam makalahnya. Lalu dalam faktanya, satu dari sekutu sang naga atau iblis adalah binatang yang keluar dari bumi. Matius 13 ayat 11. Yang juga disebut nabi palsu. Ini dalam Wahyu 16 ayat 13, Wahyu 19 ayat 20, dan Wahyu 20 ayat 10. Ya, ini Wahyu 13 ayat 11. Lalu yang di sini Wahyu pasal 16, 13, 19, 20 dan 20 ayat 10. Saudara, saya hanya memilih yang penting saja, yang saya anggap penting dan saya anggap cocok. Ya, yang saya berikan warna biru-biru ini yang saya anggap cocok. Mari kita lihat ya, Roma 16, 17 dan 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Paulus sudah mengajar mereka dengan benar. Nah, kalau bertentangan dengan itu, maka waspadalah terhadap mereka itu. Menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita.
tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan perut itu urusan makanan, makanan urusan duit. Jadi biasanya berurusan dengan duit. Hamba Tuhan yang mata duitan ini harus sangat diwaspadai. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis. Ini menunjukkan saudara bahwa nabi palsu itu jangan dibayangkan dia tuh orangnya garang, ngomongnya galak sekali. Itu malah lebih cocok nabi asli. Nabi palsu seringkali halus sekali, lembut, penuh kasih, kelihatannya sabar. Wah, orangnya ramah sekali, macam-macam hal. Kelihatannya bagus. Kalau enggak dikatakan serigala yang berpakaian seperti domba. Mari kita lihat teks selanjutnya, Galatia 4 ayat 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Perhatikan ya, tujuan mereka adalah supaya orang ikut mereka, bukan supaya orang ikut Kristus. Dan di sini tidak ada urusan mereka ikut Kristus atau tidak ikut Kristus seperti tadi Paulus itu. Nabi-nabi palsu sungguh-sungguh ingin orang ikut mereka. Saya bacakan terjemahan dari NIV, langsung terjemahnya saja. Orang-orang itu bersemangat untuk memenangkan kamu, tetapi bukan untuk kebaikan. Apa yang mereka inginkan adalah untuk mengisolasi kamu dari kami, atau membuat kamu bermusuhan dengan kami, sehingga kamu bisa menjadi bersemangat untuk mereka. Mereka ingin saudara bersemangat, tapi bukan untuk Tuhan. Bukan untuk siapapun, untuk mereka. Bandingkan kita Rasul 20 ayat 29 dan 30. Ini kata-kata Paulus. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kawanan itu kawanan domba. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Kamu ini orang-orang yang sudah diajar dari Paulus, tetap bisa muncul penyesat-penyesat. Yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan laki-laki apa? Supaya mengikut mereka. Salah satu ciri dari nabi palsu, nanti kita akan bahas mungkin pada waktu pelajaran selanjutnya. Tapi sedikit saya singgung di sini. Nabi-nabi palsu itu pura-pura saja membawa saudara ikut Kristus. Sesungguhnya mereka ingin saudara ikut mereka. Kalau saudara dilarang oleh seorang pendeta untuk pergi ke gereja lain, atau menyumbang gereja lain, maka perhatikan, kalau gereja lain itu gereja sesat menurut dia, oke, saya setuju. Tapi kalau gereja itu tidak sesat, tetap nggak boleh melayani di sana, menyumbang di sana, pergi ke sana, nggak boleh. Padahal menurut dia itu tidak sesat. Dia nabi palsu, saudara. Dia ingin saudara ikut dia. Kalau dia memang kepingin saudara ikut Kristus, apakah ikutnya melalui dia atau melalui gereja yang tidak sesat yang lain, itu apa bedanya? Mari kita baca ayat selanjutnya. Filipi 3:2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, digunakan 3 istilah ya. Anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Lalu Kolose 2 ayat 4. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Saudara, hati-hati dengan orang yang pokoknya nabi yang kata-katanya manis, itu hati-hati. Lalu juga nabi yang kata-katanya indah. Wah, bagus sekali kata-katanya. Hati-hati. Menggunakan bahasa yang gemerlapan. Tidak selalu mereka salah, tetapi seringkali nabi palsu seperti itu. Lalu 1 Timotius 4:1-3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin.
Gereja apa yang melarang kawin? Yang hamba Tuhannya dilarang kawin? Pikir sendiri. Melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah. Gereja apa yang ini tidak boleh makan, itu tidak boleh makan, tidak boleh makan, tidak boleh makan. Kalau melarang hamba Tuhannya kawin itu gereja Katolik ya. Kalau yang melarang makan ini tidak boleh, itu Advent. Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Jadi hati-hati dengan gereja yang ini tidak boleh makan, itu tidak boleh makan, tidak boleh kawin, tidak boleh aneh-aneh. Padahal Alkitab menyuruh berkembang biak, tidak ada dalam Alkitab larangan manapun hamba Tuhan untuk kawin. Sekarang Titus 3 ayat yang ke-10, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jadi berlaku untuk saudara yang dekat dengan gereja sesat atau berbakti di gereja sesat. Dan saudara tahu pendeta saudara itu atau hamba Tuhannya adalah nabi palsu. Maka tugas saudara menasihati dia. Tidak betul saudara jemaat dia pendeta. Nasihati dia. Tapi sudah 1-2 kali dinasihati dia tegar tengkuk. Jauhi dia. Tetap berada di gereja sesat. Pada saat saudara tahu itu nabi palsu, saudara orang Kristen yang tidak waras secara rohani. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lalu Yohanes 4 ayat 3 tadi sudah kita baca, saya kira saya tidak usah ulang roh-roh itu ya. Saya langsung loncat saja ke sini. 2 Yohanes 1 ayat 11, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini ajaran yang telah diajarkan oleh Rasul Yohanes, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi saudara beramah tamah dengan seorang nabi palsu itu dilarang oleh Alkitab saudara. Dan ancamannya ini, ayat 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau saudara ada di gereja yang saudara tahu hamba Tuhannya nabi palsu, bagaimana bisa tidak memberi salam? Kalau dia ngomong shalom, saudara balas apa enggak? Mengatakan shalom kepada dia atau memberi salam? Memang kalau cuma ketemu di jalan, hai, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengatakan God bless you, God bless nabi palsu, saudara gila. Dan ayat 11 ini berlaku untuk saudara. Barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan nabi palsu yang jahat itu. Jangan terima dia dalam rumahmu. Jangan beri salam. Jangan beramah tamah terhadap nabi palsu itu. Memang saya sering menerima saksi Yehova, saudara. Tapi saya terima untuk saya hebat dan saya habis-habisan. Kalau mari kita lihat Wahyu 13 ayat 11, ini ayat yang tadi diberikan oleh William Hendrickson. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan perhatikan binatang ini bentuknya bagaimana. Bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi dia kalau kelihatan kayak domba, kayak orang Kristen. Tapi pada waktu dia berbicara, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ajarannya sesat. Penampilannya kayak domba, bertanduk dua kayak domba, kayak anak domba, lagi lembut sekali kan. Tidak berbahaya, tapi berbicara kayak naga. Maksudnya menyesatkan. Ini kata Pak Henderson, patut diperhatikan bahwa penggambaran Kristus tentang nabi palsu yang datang dalam pakaian domba, tetapi di dalam adalah seekor serigala yang ganas, Matius 7:15. Dan gambaran yang diberikan dalam Wahyu 13 ayat 11, binatang dengan dua tanduk sebagai seekor anak domba, tetapi berbicara seperti seekor naga. Saya kira ini bukan sebagai, tapi seperti ya. Sangat mirip satu sama lain.
Jadi Wahyu 13 ayat 11 dan Matius 7:15 itu mirip. Nabi-nabi palsu itu berpakaian domba, tapi dia serigala. Ini juga binatang itu bertanduk dua, kayak anak domba. Tapi berbicara seperti seekor naga, berarti ajarannya sesat. Jadi dua penggambaran sangat mirip satu sama lain. Dalam kedua kasus, hakikat di dalam bertentangan dengan manifestasi di luar. Dalamnya apa? Luarnya apa? Tuhan bisa melihat. Kita sukar melihat itu. Nabi-nabi palsu adalah wakil-wakil dari kuasa kegelapan. Menyamarkan dirinya sebagai seorang malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat yang 14. Kita akan baca, tapi saya kira nggak tahu ayat ini bukan, saya lupa. Kita baca saja. 2 Korintus 11 ayat 4, ayat 5, ayat 13 sampai 15. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Berarti sesat ini ya, Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Ini jelas bahasa sinis ya. Rasul-rasul yang tidak ada taranya, itu rasul palsu. Tapi dia gunakan bahasa sinis seakan-akan mereka itu hebat, begitu ya. Ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, bukanlah hal yang aneh jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi saudara, nabi-nabi palsu itu menyamar, bisa saja orang tidak tahu, tetapi kesudahannya itu akan buruk sekali untuk mereka. Jadi kalau saudara adalah seorang nabi palsu, sekarang saudara boleh senang, boleh sombong, boleh apa. Tidak ada orang yang tahu dan bangga atas penyamaran saudara. Tetapi saudara, kesudahan saudara akan setimpal dengan perbuatan saudara. Jangan main-main. Jadi saudara, orang yang memberitakan Yesus yang lain. Yesusnya dia bukan Allah misalnya. Allah kecil. Atau manusianya tidak sungguh-sungguh manusia. Ini Yesusnya saksi Yehova. Maka itu Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Bukan Roh Kudus tapi roh yang lain. Misalnya orang yang tumpang tangan, orangnya geblak. Itu agama lain saja ada loh. Itu Roh Kudus. Saya tidak percaya kegilaan yang berkata Roh Kudus geblakan anak Tuhan. Memang dia gila atau gimana? Roh Kudus yang memberikan bahasa roh. Ya wala-wala-wala. Omong kosong. Mungkin suatu hari saya akan khotbahkan bahasa roh itu. Pokoknya yang bahasa roh yang satu kata, dua kata diulang-ulang terus. Itu sudah pasti ya roh yang lain atau ya palsu buatan sendiri. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kalau Injilnya percaya selamat karena iman dan perbuatan, atau iman dan baptisan, atau iman dan pengakuan dosa, bukan iman saja, maka itu adalah Injil yang lain. Jadi saya sudah sedikit memberikan petunjuk-petunjuk ya. Nabi palsu itu bagaimana dia beritakan Yesus yang lain, dia berikan roh yang lain, dia berikan Injil yang lain. Tidak peduli dia pendeta, setinggi apa gelarnya, sesaleh apa wujudnya. Dia cuma serigala yang menyamar sebagai domba. Saya beri tambahan satu teks yang memperingatkan kita terhadap nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat 11, 24-25. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 24, sebab Mesias palsu
Sebetulnya Kristus palsu ya. Ini dalam perjanjian baru bahasa Yunani bagaimana bisa terjemahkan Mesias saya tidak ngerti. Kristus dan Mesias itu sama sebetulnya. Tapi Mesias berasal dari kata Ibrani, kalau Kristus dari kata Yunani. Dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kan saudara, kalau ada nabi bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, jangan terlalu cepat percaya, saudara. Saudara melihat Yesus bisa mujizat, lalu nabi ini bisa mujizat. Oh, berarti dia pengikut Yesus. Sama sekali belum tentu. Karena nabi palsu sudah dikatakan di sini. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Apakah tandanya palsu? Mujizatnya kelihatan asli pun bisa sekali nabinya palsu. Nyembuhkan orang sungguh-sungguh sembuh. Ada yang sembuhnya bualan omong kosong. Tapi sungguh-sungguh sembuh pun itu bisa dia nabi palsu. Pakai kuasa gelap tentu saja. Jangan merasa heran. Pendeta kok pakai kuasa gelap? Lu namanya nabi palsu kok. Pendeta itu kan cuma samarannya. Pakaian dombanya. Dia tidak peduli dengan kuasa Roh Kudus atau kuasa gelap. Pokok diikuti banyak orang untuk mereka. Dapat banyak duit. Mari kita lihat Matius 7:22, teks yang kita baca tadi ya, teks yang kita gunakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi saudara, apakah kalau orang pokoknya berdoa dalam nama Yesus, itu pasti orangnya benar? Apakah kalau orangnya bernubuat dalam nama Yesus, pasti dia nabi asli? Apakah kalau orangnya mengusir setan demi nama Yesus, dia pasti nabi asli? Apakah kalau dia mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus, dia pasti nabi asli? Tidak. Yesus berkata, perhatikan ya, banyak orang, bukan sedikit, banyak. Kayak protes orangnya. Soalnya dia pikir dia benar kok mau dimasukkan neraka gitu ya. Lah dia protes. Tuhan, disebut Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu? Mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi ini orang yang tingkatnya tinggi dalam gereja. Dia bernubuat, mengusir setan, melakukan banyak mujizat. Demi nama Yesus, kelihatan asli. Tapi Yesus tahu, palsu. Orang-orang tidak bisa membedakan pikir domba, pikir nabi asli. Yesus tahu itu cuma pakaiannya tok. Demi nama Yesus tentu saja. Dia berpakaian domba, masa demi nama Baal, demi nama Dagon, demi nama Beelzebul, ya enggak lah. Ya tentu demi nama Yesus. Pakai demi nama Yesus tidak menjamin apapun. Yang mengatakan bahwa itu menjamin, itu goblok dan dia sendiri nabi palsu. Jadi, dalam Alkitab ada begitu banyak peringatan terhadap nabi-nabi palsu. Dan juga banyak contoh tentang nabi-nabi palsu. Tapi herannya, peringatannya banyak, contohnya banyak. Herannya ini, terlihat dengan jelas bahwa sangat banyak, kalau tidak bisa dikatakan mayoritas orang Kristen yang tidak waspada terhadap nabi palsu, tidak mempedulikan peringatan-peringatan bahkan dari Yesus tentang nabi-nabi palsu ini. Sangat banyak gereja orang Kristen pendeta bahkan yang tidak peduli pada peringatan-peringatan tentang banyaknya nabi-nabi palsu ini. Sembrono sekali. Panggil pengkhotbah, ngawur saja. Ini sembrono, sikap sembrono ini banyak sekali. Dan yang hati-hati, dan cor, ini tidak boleh. Wah, tidak toleran, malah dimaki-maki. Yang benar malah disalahkan, yang salah malah begitu banyak, yang benar kalah suara.
Karena yang goblok dan salah ini banyak sekali. Matthew ini mengatakan demikian. Pada waktu pekerjaan Allah dihidupkan, iblis dan agen-agennya paling sibuk atau sangat sibuk. Pokoknya dimanapun ada pekerjaan Allah yang sungguh-sungguh. Injil diberitakan sungguh-sungguh, firman Tuhan diberitakan sungguh-sungguh. Iblis dan agennya paling atau sangat sibuk. Memang sibuknya ini macam-macam. Bisa menyerang dengan penderitaan. Bisa menyerang dengan godaan-godaan yang menyenangkan hal-hal duniawi yang menarik kita. Tapi bisa juga dengan berusaha menyusupkan nabi-nabi palsu ke dalam gereja itu. Makanya kita mesti hati-hati kalau gereja aja tahu benar, jaga luar biasa mimbarnya. Ini yang saya katakan di sini. Gereja yang benar harus menjaga mimbar. Ini istilah ya, jangan dipikir mimbarnya dijaga supaya tidak dirampok orang atau dicuri orang. Siapa yang mau nyuri mimbar kecuali mimbarnya dari emas. Tapi menjaga mimbar itu maksudnya jangan izinkan nabi palsu khotbah di sana. Sangat banyak, bahkan mayoritas pendeta-pendeta atau gereja-gereja tidak menjaga mimbar dengan baik, bahkan tidak menjaga sama sekali. Sehingga seadanya nabi palsu bebas untuk masuk dan mengajarkan ajaran-ajaran sesat mereka. Saya pernah dalam satu ruang lingkup gereja tertentu, saya lihat majalahnya ini ada ajaran sesat. Dan saya berikan kepada pendetanya, ini ajaran sesat. Dia lihat gini, taruh. Cuek sekali. Dan dari situ, saya sudah vonis orang ini sendiri nabi palsu. Kalau ada ajaran sesat dan dia cuek, dia sendiri nabi palsu. Sangat banyak pendeta-pendeta yang bahkan tidak pernah memperingatkan sedikit pun jemaatnya tentang nabi-nabi palsu ini. Dan ini juga kemungkinan besar mereka nabi palsu juga. Kalau nabi asli mesti memperingatkan. Tidak bisa tidak. Nabi asli itu mesti membenci kesesatan. Dia mencintai kebenaran, membenci kesesatan, maka dia mesti memperingatkan orang terhadap kesesatan karena dia benci itu kan. Kalau dia cuek, dia tidak benci kesesatan. Kalau dia tidak benci kesesatan, dia tidak cinta kebenaran. Kalau dia tidak cinta kebenaran, dia bukan nabi asli, dia nabi palsu, dia bukan domba, dia serigala. Juga terlihat dengan sangat jelas bahwa banyak nabi palsu yang diikuti oleh banyak sekali orang Kristen dalam tanda petik. Dan sebaliknya nabi asli pengikutnya hanya sedikit. Jadi gara-gara orang-orang tidak mengecek nabi asli, nabi palsu, mereka ikut nabi palsu ini jauh lebih banyak. Tadi sudah jalan lebar, jalan sempit, yang di sini banyak, isinya sedikit. Masuk jalan sempit. Yang sedikit ini mayoritas ikut nabi palsu lakinya. Apakah mereka menuju kehidupan? Tentu tidak. Mereka pindah ke jalan lebar. Kita tidak usah merasa heran akan hal ini, karena hal ini merupakan suatu keadaan yang memang sudah dinubuatkan oleh Paulus. Mari kita baca dalam ayat ini, 2 Timotius 4, 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, ini abad pertama dia ngomong. Sekarang sudah datang dan makin lama akan makin parah. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sekarang sudah sedikit, tapi masih ada yang mau terima. Makin lama makin tidak ada. Makin lama nabi asli makin ngenes. Yang ikut makin dikit. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Cari nabi palsu yang ngomongnya menyenangkan kuping. Bukan garai kuping panas. Kalau kayak saya ini, buat kuping panas sering nggak? Nabi asli biasanya mesti seperti itu. Nabi palsu menyenangkan kuping sedapat mungkin. Dan orang-orang yang memang tidak Kristen ini, Kristen KTP ini, kumpulkan banyak guru-guru yang menyenangkan kuping. Dan nabi palsu memang salah satu cirinya nanti kita akan lihat, khotbahnya menyenangkan orang.
Tidak mau bikin kuping orang panas. Lalu ini nubuatnya jalan terus. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Justru dikasih kebenaran, tidak, totok, tidak benar. Tapi telinganya dibuka bagi dongeng. Begitu ada dongeng yang konyol-konyol, yang gila, ada karu-karuan, trip to hell, dan sebagainya. Dibuka lebar-lebar. Masih tambahin tangan begini. Supaya masuk semua beritanya. Goblok kok ya, nemen gitu. Tolol kebablasan. Ada orang ngajakan trip to hell. Dan pesertanya pengikutnya luar biasa banyaknya. Banyak sekali orang goblok. Hal seperti itu saudara ya, yang seperti Paulus nubuatkan ini ya. Bahkan sudah ada pada zaman Yesaya dan Mika. Yesaya dan Mika itu kira-kira 700 tahun sebelum Masehi. Mari kita lihat ya. Yesaya 30 ayat 9 sampai 11. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Kalau pengajaran Tuhan tidak mau dengar. Ya. Yang mengatakan, anak-anak itu mengatakan kepada para penilik ya. Jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Yang benar tidak mau. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, yang enak di kuping. Kamu sakit, kamu akan sembuh. Kamu miskin, kamu akan jadi kaya. Kamu ada problem, jangan khawatir, kamu akan beres. Itu hal manis. Ya. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisiklah dari jalan dan ambillah jalan lain. Nyimpang dari jalan yang benar, ambil jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Berita yang benar tentang Allah yang Maha Kudus itu menyusahkan karena Allah itu ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini salah, itu salah. Itu menyusahkan. Jangan susai kami dengan berita-berita seperti itu. Makanya Nabi palsu itu tolerannya tinggi sekali, bukan toleran tuh kalau bagi saya, kompromi bahkan tinggi sekali. Ini tidak apa-apa, itu tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Kalau Nabi asli cerewet banget. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Karena semua dicek dengan Alkitab. Dan yang salah memang luar biasa banyak. Itu Yesaya. Sekarang Mika ya. Mika 2 ayat 6 dan 11. Janganlah ucapkan nubuat, kata mereka itu. Orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu. Noda tidak akan menimpa kita. Seandainya seorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta. Aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak. Maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini. Sama sebetulnya intinya, cuma kata-katanya agak tidak sejelas seperti yang tadi ya. Anggur dan arak itu menyenangkan. Nah ya, yang dia tuh patut bernubuat. Noda tidak akan menimpa kita. Nah itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau nubuat dari Tuhan yang benar, jangan. Tak mau. Tidak usah yang seperti itu. Ya sudah, zaman dulu sudah ada. Paulus menubuatkan, zaman sekarang luar biasa banyak. Memang nubuat-nubuat seperti ini bahwa orang tidak mau mendengar kebenaran, membuka bagi dongeng, maunya ajaran yang manis yang menyenangkan kuping. Nubuat-nubuat ini harus tergenapi. Tapi usahakanlah supaya jangan saudara yang menggenapinya. Sekarang poin yang kelima. Sikap waspada yang salah dan yang benar. Sikap waspada bisa salah, bisa benar ya. Ini kata-kata Calvin. Adalah dengan suatu cara yang sangat tidak menyenangkan. Bahwa para pengikut Paus, maksudnya orang Katolik, untuk membangkitkan kebencian terhadap kita tuh yang Protestan ya, mengutip secara langsung desakan Kristus. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Saya kira bukan kita ya, ini kami lebih cocok ya. Dapatnya Inggris itu tidak membedakan kami dan kita ya. Jadi ingat ya, dari kata-kata Calvin yang warna hijau ini ada maling teriak maling, itu banyak sekali. Rampok teriak rampok, itu banyak sekali.
Koruptor teriak koruptor. Banyak sekali. Ya. Jadi para pengikut Paus, kata dia, orang Katolik, untuk membangkitkan kebencian terhadap kami yang Protestan ini, mengutip desakan Kristus, waspada terhadap nabi palsu. Tapi pada waktu mereka mengatakan waspada terhadap nabi palsu, yang dikatakan nabi palsu itu justru nabi asli. Mereka nabi palsu. Jadi saudara, saling mengatakan sesat itu lumrah. Dan kita bisa dibikin bingung kalau kita tidak ngerti Alkitab secara benar. Ini yang mana yang benar? Ini berkata sana dusta, itu berkata sini yang dusta. Ini berkata sana nabi palsu, ini sana berkata sini nabi palsu. Ini berkata kamu sesat, yang sana berkata sini yang sesat. Dan oleh teriakan keras mereka yang membingungkan, menyebabkan orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan menghindari, ini laki-laki saya kira harusnya kami ya. Tapi menghindarinya itu tanpa tahu mengapa atau tanpa tahu alasannya. Jadi kalau saya bahas tentang ajaran sesat atau nabi palsu tertentu, saya bahas dan saya buktikan ajarannya begini, saya berikan bukti bahwa dia memang mengajar begitu. Lalu ayat-ayat yang melawan saya berikan bukti juga. Jadi orang itu menghindari pengajar sesat itu tahu alasannya. Tapi kalau cuma ngomong itu sesat. Supaya benci, akhirnya orang menghindari semua. Tapi menghindari tanpa tahu alasannya. Ini yang memperingatkan ini yang nabi palsu. Kalau memang mau mengatakan si A itu nabi palsu, tunjukkan ajaran si A, betul-betul ini ajaran si A. Lalu tunjukkan mengapa palsu, buktikan dari ayat Alkitab, dan tunjukkan yang benar seharusnya bagaimana. Jadi orang tahu, pada waktu orang, oh si A nabi palsu, orang menghindari si A, mereka tahu alasannya. Tapi kalau cuma mengatakan si A sesat, lalu orang menghindari tanpa tahu alasannya, besar kemungkinan yang mengatakan si A sesat itulah yang adalah orang sesat. Kalau sekarang yang berteriak-teriak seperti itu, bukan Katolik saja, saudara. Yang mengatakan Reform sesat, Calvinis sesat, Calvin sesat. Dulu itu Katolik, sampai sekarang mungkin juga saya tidak tahu. Tapi sekarang juga gereja Ortodoks juga mengatakan demikian. GBI Agrave, GITS, wah, fitnah habis-habisan dan terus-menerus. Tapi diajak debat mereka amburadul. Dan mungkin banyak lagi yang lain yang anti reform. Sekarang kita lihat kata-kata Calvin lagi. Tetapi siapapun yang ingin mengikuti nasihat Tuhan, kita harus menilai dengan bijaksana. Dan dengan kebijaksanaan yang benar. Bagi diri kami sendiri, kami bukan hanya mengakui secara bebas bahwa orang-orang harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Tapi kami dengan hati-hati atau teliti dan dengan sungguh-sungguh mendesak orang-orang sederhana atau tulus atau biasa untuk waspada terhadap mereka. Hanya kami memperingatkan mereka bahwa sesuai dengan peraturan yang telah diberikan oleh Kristus, mereka harus pertama-tama melakukan suatu pemeriksaan yang ketat supaya orang-orang yang sederhana atau tulus atau biasa tidak menolak firman Allah yang murni dan mengalami hukuman karena sikap gegabah mereka. Di sana ada suatu perbedaan yang besar antara sikap hati-hati yang bijaksana dan sikap jijik berlebihan atau cerewet yang menyimpang. Ada orang-orang yang tuduh sesat, semua dianggap sesat seenaknya sendiri tanpa dasar, tanpa apa-apa. Nah, kalau saudara mengikuti mereka, saudara tersesat justru. Tapi ada yang betul-betul dengan sikap waspada yang sangat hati-hati dan teliti. Betul-betul mengecek ajaran Alkitab bagaimana. Makanya belajar Alkitab itu harus mendetail, mendalam. Supaya kita tahu dengan pasti siapa yang sesat, siapa yang benar. Kalau saudara belajar cuma kulit dari Alkitab, saudara tidak bisa tahu. Saudara. Bisa terbolak-balik yang mana yang benar, yang mana sesat. Dan saudara celaka gara-gara kemalasan saudara. Kalau saudara kita masuk poin yang ke-6. Nabi-nabi palsu berbahaya. Dan ingat ya, bahaya secara rohani itu jauh lebih bahaya
daripada bahaya secara jasmani. Mereka tidak berbahaya secara jasmani, tapi berbahaya sekali secara rohani. Nah, bahwa mereka berbahaya bisa terlihat dari pertama, poin A. Kata serigala yang digunakan untuk menggambarkan mereka, itu jelas-jelas binatang yang sangat berbahaya, apalagi bagi seekor domba. Memang serigala tidak berbahaya bagi seekor gajah, atau bagi seekor ikan paus, karena serigalanya tidak bisa berenang. Tapi serigala itu sangat berbahaya, bahkan bagi seekor binatang yang lebih besar, asal jangan gajah saja gitu ya. Tapi lebih besar misalnya kerbau, dia tetap berbahaya. Karena dia ngeroyok. Apalagi bagi domba. Satu lawan satu ada amblas. Dombanya habis-habisan. Domba itu tidak ada apa-apanya. Yang kedua, ini lebih cilaka. Membuat mereka lebih berbahaya. Mereka menyamar sebagai domba atau datang kepadamu dalam pakaian domba. Serigala biasa sudah berbahaya bagi domba. Serigala yang menyamar sebagai domba jauh lebih berbahaya lagi bagi domba itu. Karena dombanya akan pikir, oh ini sama domba. Dekat-dekat tidak apa-apa, tahu dia dimakan. Poin C, mereka disebut nabi-nabi palsu. Jadi serigala-serigala itu bukan menyamar sebagai orang-orang Kristen biasa. Tetapi sebagai nabi, dan dua hal yang saya persoalkan sebagai nabi. Pertama, nabi ini orang yang punya kedudukan tinggi ya dalam dunia rohani. Jadi mereka menyamar sebagai orang yang punya kedudukan tinggi dalam gereja. Jadi bisa menjadi sinode atau ketua sinodenya, majelis atau ketua majelisnya, pengurus komisi atau ketuanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kedua, nabi adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka menyamar sebagai orang yang memberitakan firman Tuhan, bisa pendeta, bisa penginjil, pengkhotbah awam, dosen sekolah teologi, guru sekolah minggu, guru agama, penginjil pribadi dalam kasus saksi Yehuwa, dan sebagainya. Pokoknya semua yang memberitakan firman. Ini yang membuat mereka sangat berbahaya. Dengan pengajaran mereka yang sesat, mereka menyesatkan banyak orang. Kalau kita masuk poin D, kita diperintahkan untuk waspada secara terus-menerus terhadap mereka dalam ayat 15. Kalau tidak berbahaya, untuk apa peringatan untuk waspada secara terus-menerus menggunakan present imperative yang tadi saya jelaskan? Kadang-kadang saja waspada kan? Sudah cukup kan? Enggak, sudah cukup. Harus terus-menerus pada segala waktu waspada terhadap ajaran dari siapapun. Kalau mereka memang tidak berbahaya, tidak akan ada peringatan seperti ini. Ya saudara, satu hal yang harus saudara camkan baik-baik dalam hati saudara. Nabi palsu itu berbahaya. Jangan pikir aman-aman saja dekat-dekat dengan dia. Aku cukup hati-hati kok. Jangan pikir cukup. Jangan main-main. Jangan remehkan sedikit pun peringatan Kristus. Kalau saudara tidak kepingin hancur secara rohani. Karena yang ketujuh, penyamaran mereka. Nabi-nabi palsu ini menyamar sebagai domba, sebagai orang Kristen. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala-serigala yang ganas atau lapar atau rakus. Pertama akan saya bahas kata palsu dari nabi palsu itu ya. Kata palsu itu kata-kata Lemski ya. Pseudo prophetai. Nabi-nabi palsu atau gadungan adalah nabi-nabi pura-pura atau penipu yang berpura-pura menjadi nabi-nabi dari Allah. Tetapi sebetulnya bukan. Istilah itu mengambil bentuk seperti Kristus palsu atau gadungan. Matius 24 ayat 24. Rasul-rasul palsu atau gadungan. 2 Korintus 11 ayat 13. Guru-guru palsu atau gadungan. 2 Petrus 2 ayat 1. Coba kita perhatikan ayat-ayat ini ya. Ada kata Mesias-Mesias palsu di dalam Matius 24 ayat 24. Sebetulnya sudah saya katakan tadi Mesias ini sebetulnya salah ya. Sebenarnya Kristus palsu. Seperti dalam King James, RSV, NIV, dan NSB. False Christ. Kristus palsu. Kata Yunannya pseudo Christoi. Ada kata pseudo.
Jadi kata pseudo itu palsu. Kristus palsu. Lalu dalam 2 Korintus 11 ayat 13, rasul-rasul palsu. Dalam Yunannya pseudapostoloi. Mengapa kok bukan pseudo? Mungkin karena kata yang menyambung di belakangnya ini dimulai dengan huruf hidup, sehingga huruf O-nya itu dihapuskan, ya, menjadi pseudapostoloi. Hendrickson mengatakan demikian. Kata yang digunakan dalam bahasa aslinya untuk nabi-nabi palsu adalah pseudo prophets, nabi-nabi palsu. Ini ayat-ayatnya banyak dia berikan, tidak usah saya bacakan. Dalam pembentukan atau struktur itu mirip dengan pseudo brothers, saudara-saudara palsu. 2 Korintus 11:26, Galatia 2:4, pseudo apostol, saudara-saudara palsu. 2 Korintus 11 ayat 13, pseudo teachers, guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1, pseudo speakers atau pembicara-pembicara palsu, pendusta-pendusta dengan kata lainnya. 1 Timotius 4 ayat 2, pseudo witnesses, saksi-saksi palsu, Matius 2:60 dan 1:15, dan pseudo Christ, Kristus palsu, Matius 24:24 dan Markus 13:22. Dalam setiap kasus, pseudo berarti palsu atau gadungan atau mempunyai penampilan yang palsu. Ada lagi satu ayat, 2 Tesalonika 2 ayat 9 yang menggunakan kata tepasin pseudus, ya, pseudus, yang dalam LAI diterjemahkan mujizat palsu, dalam NASB diterjemahkan false wonders. Karena kalau ada mujizat, ada penyembuhan yang mengklaim sebagai penyembuhan ilahi, jangan cepat-cepat percaya. Karena mujizat-mujizat palsu dikeluarkan oleh nabi-nabi palsu, itu sudah dinubuatkan, kita sudah diperingatkan, jangan bodoh, jangan gegabah. Poin B, penampilan yang menipu. Ini yang bahaya, saudara. Penampilan yang tidak bersalah, innocent kelihatannya. Dari semua nabi-nabi palsu, saya kira enggak semua ya, nabi palsu itu ada yang kelihatan menyolok kegilaan. Ada satu nabi palsu saya tahu, dalam rapat dia ngamuk, mic-nya tuh dilemparkan, disawat orang. Jadi kegilaan yang seperti ini ya. Kelihatan, tapi pada umumnya enggak. Penampilan yang tidak bersalah, innocent, sabar, lemah lembut, ya. Dari semua nabi-nabi palsu merupakan suatu keharusan bagi mereka. Jika mereka menyatakan apa mereka sesungguhnya, maka semua murid-murid yang sejati akan lari dari mereka. Jadi harus munafik, ya. Ini penyamaran, namanya penyamaran kok, pakaian domba kok, harus. Penampilan yang tidak bersalah dari pribadi-pribadi mereka dan nubuat mereka membujuk atau menyebabkan banyak orang menerima apa yang mereka tawarkan. Tetapi hakikat yang benar dari apa adanya mereka dalam nubuat-nubuat mereka selalu menjadi jelas, cepat atau lambat. Tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat akan kelihatan sebetulnya. Cuma seringkali begitu lambat dan orang sudah terlanjur tersesatkan. Demikianlah pemakaian dari domba yang digunakan oleh serigala-serigala ini adalah tingkah laku dan tindakan berkhotbah yang kelihatannya sesuai dengan Allah dan dengan firman-Nya, tapi sesungguhnya bertentangan dengan keduanya. Pemakaian ini agak aneh ya. Lebih enak diterjemahkan pakaian, mungkin lebih jelas ya. Jadi mereka pakai pakaian domba kan ya. Maka itu merupakan tingkah laku dan tindakan khotbah kelihatannya sesuai dengan Allah dan dengan firman-Nya. Bahwa Alkitab juga, baca dari Alkitab. Dan doanya semua dalam nama Yesus. Tingkah laku mereka kelihatannya lemah lembut, ramah, dan sebagainya. Semua kelihatan bagus sekali. Saudara, apa yang kelihatan bagus belum tentu bagus. Hati-hati dengan hal itu. Sebaliknya apa yang kelihatan jelek belum tentu jelek. Kita mesti menilai dengan sangat teliti dari Alkitab.
untuk tahu dengan pasti yang mana yang betul-betul bagus dan yang mana yang betul-betul jelek. Jadi jangan bayangkan nabi-nabi palsu muncul dalam bentuk setan bertanduk yang mengerikan. Bentuknya kayak korak, kayak preman begitu. Lalu kalau khotbah bawa celurit atau bawa pistol, mereka betul-betul kelihatan seperti pendeta-pendeta. Bahkan pada umumnya kelihatan lebih sopan, lebih kasih, lebih lemah lembut, lebih sabar daripada pendeta-pendeta yang benar. Saya pernah ikut suatu pemahaman Alkitab. Dan orangnya mengajarkan ajaran sesat dalam bentuk dia mengatakan Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Dibantah dengan ayat-ayat Yohanes 14 ayat 6, Kisah 4 ayat 12, 1 Yohanes 5, 11, 12, dan sebagainya, tetap dia ngotot saja. Saya naik darah dan saya ngomong kamu nabi palsu di depan umum, saudara. Dan saya mendali, saya bentak kamu nabi palsu. Saya tahu dia bagaimana sikapnya. Bentak saya balik, wah bisa berantem. Dia bilang, oh ya, saya nabi palsu, saya nabi palsu. Tidak ada, sedikit pun tidak ada. Kelihatan sabar. Nah, kalau saudara tidak tahu apa-apa, lihat peristiwa itu yang kelihatan sebagai nabi palsu, saya barangkali ya. Ini apa? Tuhan kok bentak-bentak di depan umum nabi palsu, menghakimi dan sebagainya. Saya tidak peduli orang pikir apa. Saya katakan orang nabi palsu di depan semua supaya mereka percaya. Kalau mereka tidak percaya, itu urusan mereka. Saya sudah memperingatkan dengan bentakan itu. Bandingkan Roma 16, 17, 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Tulus hatinya tapi goblok. Itu yang bisa ketipu. Dengan sikap lemah lembut, halus, sabar, dan sebagainya dari para nabi palsu itu. Bible commentary, datang kepadamu dalam pakaian domba. Seakan-akan dalam kulit dari domba. Endomasi probaton. Itu artinya dalam pakaian domba. Membuat kepura-puraan tentang kesederhanaan dan kelembutan. Kalau kesederhanaan ini ada yang enggak ya. Wah, naik mobil-mobil mentereng. Tapi karena apa? Karena memang mereka mengajarkan teologi kemakmuran. Ya kalau mereka sendiri tidak hidup sesuai ajaran mereka, kan tambah tidak cocok antara ajarannya dengan kehidupannya. Jadi mereka lalu naik Rolls Royce, lalu Bentley, aja segala macam yang saya tidak tahu merek-merek apa, mobil-mobil mewah yang harganya miliaran, rumahnya juga seperti istana. Tapi yang lain, saudara, misalnya dari kalangan saksi Yehova misalnya ya, kepura-puraan tentang kesederhanaan dan kelembutan. Saya cuma pernah tahu ketemu satu kali seorang saksi Yehova yang betul-betul kurang ajar, saya ngamuk, tak buan, tak uap, tak labrak habis-habisan di rumah saya. Karena apa? Setiap saya ngomong dipotong. Dia kalau ngomong saya dengar. Tapi setiap saya ngomong dipotong. Naik darah, tak labrak habis-habisan. Yang punya aturan kalau bicara, kalau kamu ngomong saya dengar, kalau saya ngomong dengar. Tapi saudara saksi Yehova pada umumnya halus, lemah lembut, dibentak, diapakan pun diam. Sederhana juga. Jalan kaki, sepeda motoran. Kalau Mormon sepedaan. Naik kendaraan umum. Lembut. Diusir, diapakan pun. Tidak ada mereka marah. Saya lanjutkan. Dan karena mungkin pemikiran juga tercakup. Klaim sebagai anggota-anggota dari kawanan domba yang benar dari Allah. Ya tentu saja dia mengklaim sebagai orang Kristen ya. Secara lahiriah mereka adalah semua ini. Tapi dalam hati,
Mereka adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dari luar sama dalam berbeda. Ini munafiknya nabi palsu ini yang paling membahayakan. Penyamaran sebagai domba ini yang paling membahayakan. Jameson, Faustus, Brown yang datang kepadamu dalam pakaian domba dengan suatu penampilan lahiriah yang lunak, lembut, masuk akal, membujuk kamu bahwa pintu atau jalannya tidak sempit. Dan bahwa mengajar demikian adalah berpikir sempit dan fanatik atau sangat tidak toleran. Persis seperti yang nabi-nabi kuno lakukan. Jadi ngajarnya bertentangan Alkitab. Jalannya tidak sempit. Ayat sebelum ini mengatakan jalannya sempit itu menuju kehidupan, yang lebar menuju kebinasaan. Dia bisa mengcounter itu malahan kadang-kadang. Nah, ini artinya begini, diputar balik kan tidak karu-karuan. Kalau kita mengatakan jalannya sempit dan pakai yakin nanti fanatik, tidak toleran. Kita tuh harus toleran. Kita hidup dalam Indonesia, negara yang majemuk, harus toleran. Toleran beda dengan kompromi, saudara. Toleran itu membiarkan orang mau peluk agama atau sekte apapun satu kamu. Tapi kompromi membenarkan ajaran itu, lain cerita. Toleran tidak apa-apa. Kompromi itu jelas sesat. Saya tidak kompromi sama sekali dengan kesesatan. Bahkan dengan kesalahan. Matthew ini berkata demikian. Mereka berpura-pura sebagai atau menjadi domba. Dan secara lahiriah kelihatan begitu tidak bersalah, tidak membahayakan, lemah lembut, berguna, dan semua yang adalah baik. Semuanya baik kelihatannya. Sehingga tidak dilampaui oleh siapapun. Hamba Tuhan bisa kelihatan semua baik, itu pasti munafik. Sudah tidak mungkin. Karena tidak ada orang semua kelihatan baik, itu tidak mungkin. Kalau dia bisa kelihatan semuanya baik, 99,999% dia munafik. Mereka menunjukkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang benar. Dan karena pakaian mereka diterima di antara domba-domba. Yang memberikan mereka suatu kesempatan untuk melakukan suatu tindakan yang merusak mereka sebelum mereka menyadarinya. Mereka dan kesalahan-kesalahan mereka dilapisi dengan kepura-puraan yang menyenangkan, tetapi menipu dari kekudusan dan pembaktian. Iblis mengubah dirinya sendiri menjadi seorang malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 13-14. Sang musuh mempunyai tanduk-tanduk seperti seekor domba. Wahyu 13 ayat 11. Wajah-wajah manusia, Wahyu 9, 7 dan 8. Penggoda-penggoda dalam bahasa dan atau kata-kata dan postur atau sikap yang lembut seperti vol. Roma 16-18 dan Yesaya 30 ayat 10. 2 Korintus 11 ayat 13-14, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang itu menunjukkan, sudah kalau suatu hari sudah tahu-tahu kelihatan malaikat atau bahkan Yesusnya sendiri, jangan terlalu cepat percaya bahwa itu betul-betul adalah malaikat atau betul-betul adalah Yesus. Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Keluar Bunda Maria, lalu nangis darah. Oh, bisa sekali setan kok. Pintar dia. Dan dia punya kuasa yang hebat. Jadi kalau kelihatan malaikat, jangan tahu-tahu cepat-cepat percaya. Jangan macam-macam. Maka juga kalau kelihatan pendeta, jangan terlalu cepat percaya. Wahyu 13 ayat 11, sudah saya bacakan tadi ini ya. Bertanduk dua sama seperti seekor anak domba, tapi bicaranya seperti naga. Wahyu 9, 7, dan 8 ini saya sendiri tidak pernah eksposisi, saya tidak tahu artinya ya. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Apakah ini suatu penyamaran? Saya tidak ngerti juga ya.
Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka seperti gigi singa. Saya tidak ngerti apa ayat ini, tapi dia gunakan, saya tuliskan saja. Bukan suatu kali kalau mempelajari ini baru bisa ngerti, tapi sekarang belum pernah. Lalu Roma 16:18 itu kita baca berulang kali, hanya penting bagian ini. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Hati-hati dengan mulut manis, saudara. Ya, saya mending orang yang mulutnya kasar kayak saya, tetapi bicara apa adanya. Tapi mulut manis ini biasanya munafik. Hati-hati dengan mulut manis. Lalu Yesaya 39 sampai dengan ayat 11. Ini sudah kita baca tadi ya. Pokoknya tidak mau kebenaran, mau yang hal-hal yang manis dan sebagainya. Saya kira tidak usah saya baca ulang karena ini bahannya banyak, nanti waktunya saya pikir kebanyakan. Poin sih, saudara. Keadaan mereka yang sesungguhnya, dari tadi kan penyamarannya ya. Keadaan mereka yang sesungguhnya, serigala-serigala yang buas. Dalam King James diterjemahkan ravening wolf, serigala-serigala yang lapar atau rakus. Dalam RSV dan NASB, ravenous wolf, serigala-serigala yang lapar atau rakus. Dalam NIV, ferocious wolf, serigala-serigala yang ganas atau buas. Ya kurang lebih sama ya. Ada buas, ada rakus, itu dicampur ya. Ganas atau buas dan rakus itu dicampur. Ini kata-kata Jamieson, Fausset, Brown. Tetapi di dalam mereka adalah serigala-serigala yang ganas. Berketetapan untuk memakan habis kawanan domba untuk tujuan mereka sendiri. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Tujuannya supaya ikut mereka. Jadi ini motivasi egois sebetulnya. Sekarang pulpit commentary. Tetapi di dalam mereka adalah serigala-serigala yang ganas. Pemikiran tentang ravening atau harpages adalah baik keganasan dan ketamakan atau kerakusan. Ganas ini ganas rohani, bukan ganas secara fisik ya. Tapi tamak ini, rakus ini memang bisa tamak dalam hal duit biasanya. Nabi-nabi palsu ini bukan hanya semata-mata jahat di hati dan menentang kebenaran. Tapi mereka ingin melukai kamu. Dan itu untuk keuntungan mereka sendiri, Galatia 6 ayat 13. Bukan melukai saudara secara jasmani. Melukai secara rohani. Pokok dia dapat untung. Kamu bangkrut, kamu habis, kamu hancur, aku tidak ngurus. Saya bacakan Galatia 6 ayat 13 itu mulai dari ayat 12-nya. Mereka yang secara lahirnya suka menonjolkan diri. Mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Ini sesat ya. Karena sudah zaman perjanjian baru kok harus sunat itu ada apa? Nah, sekarang maksudnya apa? Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus. Kalau mereka jadi Kristen dan mereka gak perlu sunat, wah Yahudi ngamuk, mereka dianiaya. Maka mereka ubah ajarannya, memaksa orang bersunat supaya Yahudi tidak ngamuk. Ya. Ayat 13 sekarang. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Hati-hati dengan orang yang ngajar tapi ada maksud. Bukan ngajar kebenaran, ini politik ya. Orang atau hamba Tuhan yang politiknya main, ini biasanya memang nabi palsu. Dan saya tahu satu hamba Tuhan yang berpolitiknya luar biasa hebat. Kalau tidak sangat-sangat dekat dan sangat hati-hati, pasti kemakan. Saya sendiri mula-mula tidak tahu, belakangan baru tahu. Hati-hati dengan orang yang berpolitik. Bukan maksudnya mau mengajar kebenaran dia. Kalau perlu ngajar yang salah. Pokoknya aku untung. Seperti misalnya gini ya. Kalau saya tidak mikirkan untung atau rugi ya. Saya mikirkan kebenaran. Saya beberapa kali menyerang ajarannya si Tentong.
Saudara pikir saya enggak tahu. Kalau saya nyerang Stephen Tong itu merugikan saya. Banyak sekali anak buahnya yang ngamuk. Rugi megang Stephen Tong. Saya enggak peduli. Politik enggak berlaku bagi saya. Saya enggak peduli untung rugi. Saya peduli hanya benar atau salah. Kalau dia memang mengajarkan ada yang salah atau ada yang sesat, saya serang dia. Dan saya tidak peduli orang mau percaya saya atau tidak, mau marah atau tidak. Saya tidak ambil pusing. Saya rugi atau untung, bukan urusannya. Saya ajarkan yang benar. Tidak peduli itu merugikan. Kalau politik, lain. Mikir dulu. Tak serang ini untung atau rugi. Nanti banyak orang tidak senang aku, tidak mau dengar khotbahku, rugi aku. Tidak usah diserang lah. Ini politik. Orang yang tidak pernah menyerang ajaran orang lain, seringkali adalah orang yang politiknya hebat. Kebenarannya yang amburadul. Sekarang saya berikan kata-kata Matthew Henry. Paulus menyebut mereka serigala-serigala yang ganas. Kisah Rasul 20-29. Mereka makan dengan rakus untuk diri mereka sendiri. Melayani perut mereka sendiri. Roma 16-18. Membuat engkau sebagai mangsa. Membuat keuntungan dari engkau. Mereka makan dengan rakus untuk diri mereka sendiri. Melayani perut mereka sendiri. Saya pernah acara rutin ya. Di rumah satu orang yang sangat kaya. Kalau saya memang nabi palsu dan nabi palsu itu biasanya selalu kepingin kecipratan duitnya, kecipratan yang banyak kalau bisa, kebanjiran lebih bagus. Karena orang ini sangat kaya. Maka untuk apa saya membantah dia gitu loh ya. Karena dalam saya ngajar dia bantah. Ya kalau saya nabi palsu saya nurut saja. Ya. Dan ada yang seperti itu dibantah lalu nurut. Saya jelas pikirnya nabi palsu. Saya dibantah. Dan saya tahu bantahan dia salah. Saya tidak peduli dia kaya atau tidak kaya, saudara. Tak bantah, tak debat terus-terusan habis-habisan. Dia berapa kali pun bantah, tak bantah balik. Karena saya yakin ajaran saya yang benar dan dia yang salah. Saya tidak mau mundur sedikit pun. Karena tujuan saya bukan duit. Tujuan saya kebenaran masuk dalam dia. Tetap ditolak. Urusannya dia. Saya sudah memberitakan. Bukan salah saya. Kalau saudara mau nuruti orang sesat karena dia kaya. Saudara nabi palsu. Kalau orang miskin sudah berani hebat ya. Orang kaya tidak berani. Saya tidak peduli dia kaya, paling kaya di Indonesia, paling kaya di dunia. Saya tidak ngurus. Kalau urusan kebenaran, tak lawan siapapun. Perhatikan kisah 20-29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala akan masuk ke tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Roma 16-18 sudah kita baca berulang-ulang, tapi saya tekankan hanya ini ya. Melayani perut mereka sendiri. Mereka pokoknya urusan perut ini nomor satu, dan perut berurusan dengan duit kan, makan tuh bayar. Jadi ini semua duit. Poin ke-8, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan supaya tidak disesatkan. Calvin mengatakan, kata-kata ini dimaksudkan untuk mengajar bahwa gereja terbuka terhadap bermacam-macam penipuan. Dan itu menyebabkan banyak orang ada dalam bahaya untuk menyimpang dari iman jika mereka tidak berjaga-jaga dengan hati-hati. Kita tahu betapa kuat kecenderungan yang orang-orang punyai terhadap kesalahan atau kesesatan. Kata-kata ini menunjukkan dia percaya doktrin total depravity ya. Karena bejat total, maka punya kecenderungan terhadap kesalahan atau kesesatan. Bukan pada kebenaran. Sehingga mereka bukan hanya mempunyai keinginan alamiah untuk ditipu. Tetapi setiap individu kelihatan sebagai sangat pandai atau kreatif dalam menipu dirinya sendiri.
Iblis yang merupakan seorang perencana kepercayaan palsu atau sesat yang luar biasa. Secara terus-menerus meletakkan jerat-jerat untuk menangkap atau menjerat orang yang tidak orang yang tidak mempunyai pengetahuan dan ceroboh atau tidak berhati-hati. Jadi saudara, yang paling rawan ditipu orang yang tidak punya pengetahuan, juga orang yang ceroboh tidak hati-hati. Tidak punya pengetahuan, kalau dia hati-hati masih lumayan. Misalnya dapat ajaran, dia tanya pada orang yang dia tahu bagus gitu ya. Saya punya jemaat, dia serang orang, dia tanya pada saya. Nah ini hati-hati. Dia tidak ceroboh, terima saja seadanya ajaran, tanya. Atau diadu kalau perlu. Pendeta itu ngomong seperti itu, dasarnya apa? Lalu pendeta ini ngomong seperti ini, dasarnya apa? Diadu dasarnya. Dilihat yang benar. Nah itu setidaknya dia ceroboh. Tidak punya pengetahuan pun bisa maju dalam pengetahuan kalau dia seperti itu. Tapi kalau sudah tidak punya pengetahuan, lalu ceroboh, tidak berhati-hati. Ini yang celaka. Calvin lagi, kecenderungan manusia dengan sukarela begitu condong pada kepalsuan atau ketidakbenaran atau dusta. Sehingga ia dengan lebih cepat mendapatkan kesalahan dari satu kata daripada kebenaran, daripada mendapatkan kebenaran dari suatu pelajaran yang panjang. Dikasih pelajaran panjang lebar, saya khotbah 2 jam. Yang nabi palsu ngomong satu kata, orangnya lebih cepat mendapatkan kesesatan dari nabi palsu itu daripada mendapatkan kebenaran dari saya. Ini laki-laki kondisi total depravity, kebejatan total manusia. Kalau jangan heran, yang sesat itu nanti jauh lebih banyak dari yang benar. Jangan heran, karena kondisi total depravity itu tanpa anugerah Tuhan, pencerahan dan sebagainya, kita pasti sesat. Calvin lagi, karena itu ia memperingatkan murid-muridnya bahwa jika mereka ingin untuk bertekun, mereka harus mempersiapkan diri mereka sendiri untuk menghindari jerat-jerat dari iblis. Merupakan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan, bahwa gerejanya akan terlibat dalam perang yang terus-menerus dalam dunia ini. Supaya kita bisa terus atau tetap menjadi murid-muridnya sampai akhir. Berarti tidak tersesat. Kalau tersesat, tidak sampai akhir. Tidaklah cukup bahwa kita semata-mata taat dan mengizinkan diri kita sendiri diperintah oleh firman-Nya. Iman kita yang secara terus-menerus diserang oleh iblis harus disiapkan untuk bertahan. Banyak berdoa, taat, dekat dengan Tuhan, menguatkan iman kita supaya bisa bertahan. Tapi poin yang terpenting, belajar firman. Mari kita lihat kata-kata Israel. Apa yang merupakan penjagaan atau perlindungan yang terbaik dalam ajaran sesat? Pasti atau tidak diragukan. Pembelajaran yang terus-menerus dari firman Allah. Dengan doa untuk pengajaran dari Roh Kudus. Doa minta pencerahan. Ya. Jangan pikir sudah bisa ngerti Alkitab. Harus ada pencerahan dari Roh Kudus. Jadi belajar, tapi minta selalu pencerahan. Alkitab diberikan sebagai lampu bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Orang yang membacanya dengan benar tidak akan pernah dibiarkan untuk sangat salah atau sesat. Adalah pengabdian terhadap Alkitab yang membuat begitu banyak orang menjadi mangsa dari guru-guru atau guru palsu atau sesat pertama yang mereka dengar. Kalau mereka abaikan Alkitab, guru sesat pertama mereka dengar sudah cukup menyesatkan mereka. Mereka sangat mengharapkan kami percaya bahwa mereka tidak terpelajar dan tidak berlakat mempunyai pandangan yang jelas. Kebenaran yang jelas dan sederhana adalah bahwa mereka malas dan tidak aktif tentang membaca Alkitab.
dan tidak menyenangi kesukaran dalam berpikir untuk diri mereka sendiri. Saudara, kalau ini adalah diri saudara, kalau ini adalah penggambaran tentang diri saudara, saudara betul-betul ada dalam bahaya yang sangat besar. Mereka, kalau saudara malas, tidak aktif dalam baca Alkitab, tidak menyenangi kesukaran dalam berpikir, belajar, suka berpikir, konsentrasi, saudara malas. Saudara rawan disesatkan, hampir pasti sesat. Alkitab diabaikan, tidak pernah mau belajar, pelajaran senangnya yang pendek. Gereja yang 1 jam saja, khotbahnya 15 menit, 20 menit lah, paling banter. Jangan lama-lama lah. Mengapa di YouTube itu banyak khotbah-khotbah pendek? Itu yang viewersnya banyak. Khotbah panjang kayak seperti punya saya 1,5 jam, 2 jam, kadang-kadang lebih. Yang nonton sedikit. Sudah sedikit itu belum tentu mereka nonton sampai tuntas nanti. Karena banyak, panjang. Apalagi sukar. Dengar, aduh, sudah malas, sudah usah. Saudara seperti itu. Saudara potensial untuk disesatkan. Saudara dikasih otak untuk mikir. Dan untuk mikir tentang Alkitab. Dengan terang Roh Kudus tentu saja. Tidak mau. Jangan salahkan siapapun kalau saudara akhirnya masuk neraka gara-gara sesat. Saya teruskan. Tak ada apapun yang menyuplai nabi-nabi palsu dengan pengikut-pengikut lebih banyak. Dari kemalasan rohani, di bawah jubah atau pakaian kerendahan hati. Saya tidak terlalu tahu apa maksud dia, malas itu kok pakai jubah kerendahan hati. Saya tidak ngerti apa maksudnya, tapi yang saya tekankan, saya pikir malasnya itu aja. Mengapa banyak orang tertipu oleh nabi palsu? Nomor 1, karena malas secara rohani dalam belajar firman Tuhan. Tidak mau mikir, tidak mau konsentrasi, tidak mau belajar firman Tuhan yang panjang, tidak mau belajar firman Tuhan yang sukar. Memang pada waktu saya belajar, mula-mula jadi Kristen, tentu saja minum susu seperti bayi baru lahir minum susu. Firman Tuhannya tidak usah panjang-panjang, yang pendek dan sebagainya. Tapi tidak bisa terus-menerus seperti itu. Tidak ada bayi yang terus sampai dewasa minum susu tok. Harus mulai makanan keras, makin lama makin naik. Itu yang menumbuhkan iman. Tapi kebanyakan gereja, hampir semua, susu terus, gampang terus, dongengan banyak, kesaksian seabrek-abrek, cerita-cerita, lelucon-lelucon, itu yang laris. Ajaran gali. Apalagi memberikan kutipan-kutipan seperti ini, setengah mati persiapannya, tidak belani mereka. Ini ayat yang tadi dipakai, Mazmur 119, 105. Firman-Mu itu bagi pelita, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, jalanan ini gelap, ada lubang, ada batu, ada mungkin dahan pohon melintang atau apapun. Saudara diberikan firman sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Tapi saudara tidak mau pakai. Jalan di dalam kegelapan, terangnya tidak dipakai, pelitanya dipakai, gelap gulita. Saya pernah bangun tengah malam lalu berkencing. Ada lampu yang bisa saya nyalakan, saudara. Saya malas nyalakan. Gelap gulita. Saya kalau tidur memang tidak pakai lampu, gelap gulita total. Nah, saya pikir saya bisa meraba-raba begini, toh saya hafal pintunya, pergi ke kamar mandi dan sebagainya. Tapi tidak tahu bagaimana, saya salah jalan, saya bentur lemari persis di ujungnya yang tajam. Kena di mata atas ini ya, dan sobek, saudara. Darah bercucuran. Ya, itu masih ada ayah saya sudah datang pada dia dan ya malam-malam menangani hal seperti itu. Tengah malam. Kan ada lampu loh, kok dinyalakan.
Cari gara-gara, cari masalah, saudara. Nah, firman Tuhan itu lampunya. Saudara mau pakai, padahal jalan ini gelap. Dan di mana-mana setan kasih jebakan dan sebagainya. Cari masalah kalau tidak belajar firman itu cari masalah. Jangan salahkan siapapun kalau salah sesat dan masuk neraka. Kemalasan saudara itu membawa ke neraka. Jadi lagi, kiranya kita semua mencamkan peringatan Tuhan kita. Dunia setan dan daging bukanlah satu-satunya bahaya dalam jalan orang Kristen. Di sana masih tersisa atau ada yang lain. Dan itu adalah nabi-nabi palsu, serigala dalam pakaian domba. Berbahagialah dia yang berdoa untuk pimpinan Tuhan tentang Alkitabnya. Dan mengetahui perbedaan antara kebenaran dan kesalahan atau kesesatan dalam agama. Di sana ada suatu perbedaan. Dan kita dimaksudkan untuk mengetahuinya. Dan menggunakan pengetahuan kita. Calvin dalam komentarnya tentang Matius 4 ayat 4. Dia berkata demikian. Mereka yang secara sukarela membuang senjata itu. Firman Tuhan ya. Dan tidak melatih diri mereka sendiri dengan susah payah dalam sekolah Allah. Layak dijerat pada setiap saat oleh iblis. Ke dalam tangan siapa mereka menyerahkan diri mereka sendiri tanpa senjata. Yang malas hafalkan kata-kata Calvin ini. Ini kata-kata yang luar biasa ya. Dan sangat penting untuk orang-orang yang malas belajar. Sekarang sudah poinnya ke-8 dan terakhir. Bagaimana kalau pendeta saudara ada serigala yang menyamar sebagai sebagai domba? Jadi Sila berkata, kesalahan-kesalahan pendeta kita tidak akan menjadi pembenaran bagi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Jadi saudara, ini bukan urusan pendeta itu harus ditinggalkan atau apa, bukan itu yang saya bicarakan. Ya, ini orang sesat yang ada di gereja sesat, pendeta sesat. Ini banyak pada waktu mau diluruskan dia bilang bukan salahku lah, aku sesat. Salahnya pendetaku. Dia mau berusaha lemparkan kesalahan kepada pendeta. Aku sesat bukan salahku. Nah, aku ada di gereja ini pendeta sesat, salah dia. Ini cari kambing hitam. Tidak bisa, saudara. Kesalahan-kesalahan pendeta kita tidak akan menjadi pembenaran bagi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Pendetanya sesat, tentu dia salah. Nanti dia ada hukumannya sendiri. Tapi saudara mau ikut pendeta sesat, saudara tetap salah dan saudara tetap masuk neraka. Jika orang buta membimbing orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam got atau lubang. Ini ayat yang digunakan, saya kira, Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh dalam lubang. Jadi kalau pendetanya buta, nuntun orang buta juga jemaatnya, dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Bukan pendetanya tok, bukan yang nuntun tok jatuh dalam lubang, yang dituntun juga. Pendetanya sesat, saudara ikut pendeta sesat, bukan pendetanya tok yang masuk neraka, saudara juga. Lukas 6:39 sama saja ayat paralelnya. Jadi, kalau saudara sesat karena pendeta saudara mengajarkan ajaran sesat, jangan berharap bisa menjadikan pendeta saudara sebagai kambing hitam dan melemparkan semua kesalahan kepada dia dan membebaskan diri saudara sendiri. Tidak bisa. Saudara sendiri wajib mencari pendeta atau pengajar yang baik. Jangan menerima seadanya pendeta atau pengajar. Pokok kalau saudara sesat sampai mati, yang salah tetap adalah saudara. Jangan salahkan siapapun orang yang lain. Jadi masih bersambung. Tapi cukup saya menunjukkan nabi palsu itu luar biasa banyak. Jenisnya banyak. Ciri-cirinya belum saya berikan semua. Nanti pelajaran minggu depan. Tapi sudah saya berikan dikit-dikit. Saudara, waspadalah.
Dan introspeksilah. Saudara mengikut nabi asli atau nabi palsu? Jangan gampang-gampang percaya. Semua orang, semua hamba Tuhan harus dicek. Dan mintalah petunjuk Tuhan dalam mengecek supaya saudara tahu kalau saudara ternyata selama ini mengikuti nabi palsu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami sudah melihat ada jalan lebar dan jalan sempit. Pada waktu orang memilih jalan sempit, ternyata ada banyak nabi palsu disediakan oleh setan di sana. Membuat yang selamat menjadi makin sedikit. Bila Engkau memberikan kami kewaspadaan, memberikan kami hikmat, memberikan kami terang. Khususnya kalau ada di antara kami yang sesat atau bahkan salah yang bukan dasari. Tolong supaya hal yang sesat atau salah itu bisa kami sadari dan bisa kami buang. Dan tolong tumbuhkan kami dalam pengertian akan kebenaran. Berikan kami kerajinan untuk belajar. Berikan kami kemauan untuk memaksakan diri untuk belajar. Secara rajin dan tekun. Firman-Mu yang memang Kau sediakan sebagai terang dan sebagai senjata melawan setan. Tanpa mana kami secara pasti dijerat oleh setan. Disesatkan oleh setan. Tolong arahkan orang-orang yang sesat pada kebenaran. Memang Engkau sudah menubuatkan akan adanya kesesatan dan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang disesatkan, tapi kami tetap berdoa sesuai dengan yang seharusnya supaya Engkau bekerja meluruskan orang-orang yang sesat, meluruskan nabi-nabi palsu, mengurangi orang-orang yang ikut nabi-nabi palsu dan mengalihkan mereka kepada ajaran yang benar. Sebaliknya kami berdoa supaya Engkau memberkati nabi-nabi yang asli. Dengan lebih banyak orang yang mengikuti, mendengar. Sehingga orang-orang itu boleh betul-betul dibawa kepada Kristus. Diselamatkan. Bahkan ditumbuhkan imannya ke arah yang benar. Kami sadar setan terus bekerja. Menggunakan nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran sesat sampai akhir zaman. Baik, kami mohon Tuhan, Engkau bekerja sedemikian rupa sehingga pengaruh negatifnya bisa seminim mungkin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.